Dan saya justru bilang pada dia begini, Nin tahu dan saudara ini kan Saya bilang, engkau tahu enggak, ini kalau kita berpengalaman nih, kita lebih mudah berkhotbah daripada pimpin pujian. Kalau penghuni apa? Hah? Gampang tuh pimpin pujian. Nah, karena engkau nin tahu sasarannya. Kalau orang masalahnya sasarannya ini menyenangkan hati Tuhan. Maka bagi saya, kalau puji-pujian itu lebih susah daripada khotbah dos yang saudara kau yang mengerti. Loh. Kenapa ini saya ulang-ulang ini Pak anak-anak ini? Kali kalau saya dengar maksudnya contoh-contoh hamba Tuhan yang melayaninya sungguh-sungguh. Orang itu kalau semua ibadah saudara tahu, kalau mau belajar, orang tidak mau sama sekali diganggu. Sama sekali. Jadi kalau orang di kamar, betul-betulnya tidak ada yang boleh ganggu pada orang. Tidak ada yang boleh ganggu. Mau siapa ke istri, anak, tidak boleh ganggu sama sekali. Ini boleh ganggu. Salah mau lari di mana? Jadi persekutuan dengan Tuhan, perjumpaan dengannya, itu yang ada nilainya saudara. Dengar baik-baik. Bayangkan orang semua mati, toh. Toh. Siapa yang ingat status tuh kalamaring kah? Toh. Waktu saya dengar tuh Pak pendeta yang dokter itu meninggal, toh. Sesdapa itu kalimat apa? Orang tidak tahu betapa dekatnya kita dengan hari mati kita. Ya. Kau tidak pernah tahu betapa singkatnya hidupmu. Orang yang tidak pernah duga sebelumnya. Orang pikir ini kan bayang kan saudara. Itu Pak dokter nyandak sakit. Coba. Dia ingin tahu kalau dia nyandak dikit tahun baru. Kalau dia sementara sakit lain. Bayangkan dia lewat akang tuh orang sakit. Tuh orang selama sakit belum mati. Tuh pasien yang dia tangani belum mati. Pak dokternya yang lebih dulu pikir. Orang ingin tahu kalau orang sementara bayangkan orang. Tentu kan dia maksud waktu itu mungkin mau ambil minuman kali di dapur atau apa. Bayangkan dia pikirkan kan begitu. Dia ingin tahu dia mau mati di belakang. Coba kok saudara. Sampai DP isi kan dia masih bangun. Coba semua ada di dalam kamar masing-masing. Kalau orang ingin tahu dia sorubu kok tadi so mati bukan sorubu. So mati coba saudara. Nah itu tuh. Dapat kalimat itu doh sesunya tahan saudara tuh. Emang itu kita status kemarin dulu ya itu. Tahan karena pikir bukan main. Ini kan yang jaga kesehatan tentu semua vitamin dia makan. Tuh. Tentu makanan-makanan yang lain bagulojo kecuali Pak dokter. Masalahnya ini dokter dan gembala lagi. Kalau kok 70, 80 tahun, memang sudah di waktu mati. Belum 60. Saya lihat tanggal berapa itu. Ya. Orang bikin Natal pada gereja. Lalu bagi-bagi hadiah kepada yang hadir. Dia tidak pernah tahu. Kalau belum beri berarti dia meninggal 29 ya, tanggal 29. Bayangkan. Belum beri tanggal 31 soalnya tidak ada. Coba kalau saudara yang ada isinya mau beri tanggal 31 nya ada orang percaya. Coba kok. Betul tuh. Maksudnya, itu kan tuh dokter itu pendeta. Kalau tuh orang kan mungkin kasih. Jadi. Kan kok. Tuh orang kan selalu begitu toh. Yang mati orang lain. Tuh orang yang tidak mungkin mati. Apa tuh? Lain dengan saya boleh dengar berita orang mati. So itu tuh kita mulia. Kenapa? Karena itu sekaligus apa? Ini pemberitahuan alarm untuk saya. Kok nggak ada apa? Saudara ya.
Ini kesiang kalau berani periksa. Dokter berani check up. Soalnya tahu dari ujung rambut sampai telapak kaki sakit semua. Saya saudara dan itu sudah biasa. Tadi tertawa sendiri. Bro bilang, kenapa ini dia bangka nyamuk dah gigi. Salah dia bangka, bilang apa? Ternyata apa lagi bangka. Kurang tanya mau bilang, hampir tiap kali begitu saudara. Ya ses, nin tahu siapa ada gigi, pokoknya tahu bangka. Ini kalau berani orang lain sudah lama di rumah sakit dia. Soalnya memang beri, apa kata? Autoimun lah. Orang itu kata otosenia. Siapa mau suka autoimun? Otosenia bagus. Muat banyak orang. Bisa saja saudara. Siapa tuh mau tahu tuh? Inilah itulah ini ya. Bilang agama saudara tuh. Belum lagi itu kram di kaki. Tuh. Hari apa orang dua di jalan itu mau isi bensin. Ya. Waktu balik. Saya bilang Pak Bro, baru sekarang. Biasa kan kalau kaki yang kram itu sebiasa. Ini tiba-tiba 2 tangan kram. Bro bilang kaget tuh AC. Kita nyandak kedinginan. Memang langsung angkat itu AC. Lama-lama saya bilang kalau begitu saya mati itu AC dan buka jo jendela. Sampai di kamar itu keramnya tidak berhenti di tangan. 2 tangan. Orang melayani Tuhan yang seperti itu. Saya sampai berpikir beberapa waktu terakhir. Kayaknya kita ini memang belum mau mati-mati. Kenapa? Untuk jadi contoh dan kesaksian kepada semua orang. Ngoni percaya Tuhan atau nyanda? Biarkan dia mengatur hidup ini. Kalau saatnya mau mati loh. Kenapa nyanda siapkan diri kalau begitu? Karena kapanpun bisa jadi hari matimu. Saat orang mati itu adalah ketika orang, bagaimana bahasa Indonesia itu dia? Ketika orang absen dari tubuh. Orang hadir. Begitu toh. Bahasa Indonesia begini. Ketika orang alpa dari tubuh, orang so hadir di sorga. Itu tuh mati. Matinya orang Kristen. Matinya orang benar. Matinya orang percaya. Gimana? Orang alpa dari tubuh. Orang siapa? Hadir. Itu. Tuhan sepanggil orang penama. Hadir. Begitu. Orang di bumi almarhum. Di sana hadir. Itu tuh matinya orang Kristen. Orang Kristen yang benar ya. Sampai dunia ini tetap gembala-gembala takut sekali. Kalau bercerita mati ya. Saya ingat bercerita di mana. Apa lagi kota itu dia. Duron ini. Semua tahun baru kan aku bercerita mati. Kalau segerap saudara. Ya. Kok ini pelayan. Pelayan di gereja. Melayani pas apa? Ya enggak saudara. Masa surga kun orang takut pergi. Kalau mau pergi di pedalaman Kalimantan. Pedalaman Papua. Oke kau takut. Masa di surga orang takut? Lalu cara pergi bagaimana? Di bumi kau dibilang mati. Saudara sendiri tidak rasa tuh mati. Kamu sudah? Tuhan dapat kita bernama hadir. Itu tuh mati. Ini mau bilang bodok sekali. Bayangkan saudara. Orang takut sekali mau mati takut. Ini mau bilang biongo. Kalau Alkitab tidak pernah tulis, orang boleh. Ini pendeta salah tafsir. Lah yang bilang Yesus kok. Kalau aku di dalammu, kamu di dalamku, kamu tidak akan mati selama-lamanya. Yesus yang bilang. Kok Yesus orang Tuhan. Kok bagaimana ini? Kok orang lebih percaya dokter dah bilang. Sana tuh dokter so mati. Sementara saudara baku dapat dengan apa? Orang ada yang sakit 20 tahun dah sakit dia belum baik-baik sampai sekarang. Belum baik-baik dan belum mati-mati. Kenapa ya? Ada lagi deh yang lain. Ini dia bilang Pak Marta.
Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walau ia sudah mati. Nah, ada lagi itu tadi tuh. Nah, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi tuh hari tuh Lazarus sudah mati, itu kok sebenarnya belum mati. Tuh, itu mau jadi kesaksian, jadi pelajaran untuk murid-murid. Belum mati itu di penama. Tuh. Yesus malah masih pakai istilah Lazarus sudah tidur. Menjut orang mau bisa bangun pada dia. Yesus bilang. Orang susah. Saya renungkan kira-kira khotbah malam ini apa? Tiba-tiba muncul di hati ini dia. Coba lihat Jo. Ini dapat ingat berarti betul orang mau baca itu. Coba Mazmur 90. Apa dek? Langsung ayat 1. Ayat 1 dulu sayang. Ayat 1. Orang kan jarang-jarang baca panjang. Toh, bolehlah malam ini. Toh. Nggak usah ingat-ingat mau lihat tuh petasan di luar. Biasanya orang bawa petas-petas di luar. Coba saudara lihat. Dari ayat pertama. Coba orang baca sama-sama. Ya. 3. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Engkau sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru. Dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Oleh cukup sampai situ, sampai ayat 12. Coba ulang situ. Itu. Coba orang baca ulang ayat ini. 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang di situ disuruh menghitung apa? Bukan tahun dah suruh reken hari. Orang sekarang, tadi saya pikir-pikir bayangkan ini. Ini juga kan tradisi. Tuh, ini mau ganti kalender. Padahal yang Tuhan suruh reken apa? Tahun-tahun atau hari-hari? Hari-hari. Ajar kami hitung hari-hari supaya bijaksana. Ini Tuhan ukuran, ya. Tuhan bicara. Toh apa? Orang ini mesti belajar hitung hari.
Orang pikir, hitung hari. Hitung hari, hasilnya bijaksana. Ini orang mesti belajar. Jangan pikir orang sudah tahu. Kitab yang kasih, suruh. Apa? Ajar kami tahu menghitung hari. Nah, berarti kalau saudara cuma tahu cuma bareken hari, siapa kong nin tahu? Tuh. Tadi saya iseng-iseng cek kira-kira ini mulai dari hari lahir sampai sekarang berapa hari? Kalau tahun kan gampang reken. Mar kalau hari, kalau hari berapa kan? Tadi udah apa SPP hari toh? Tadi, ini jumlah hari hidup saya sampai hari ini, ya. 22.048 hari. Ini hari saya. Kalau orang disuruh hitung hari, pernah enggak saudara berpikir? Ada yang baru 20 tahun, 28, 25, 17, berapa leh? Tapi kalau hitung hari seberapa angkop hari? Bayangkan kalau 22.048 hari, itu bagus. Supaya nanti saudara cari sendiri di rumah ya. Saudara tuh, saya hitung kalau umur sampai hari ini 60 tahun 4 bulan 11 hari. Biasa ini nanti reken kalau somati. Kalau somati baru ini almarhumah hidup sekian. Nah, ini belum mati masuk reken. Supaya bijaksana. Tuh. Jadi kalau umur ini bayangkan ini jumlah hari sekian ya. Kalau jumlah tahun bulan 60 tahun 4 bulan 11 hari ya. 60 tahun 4 bulan 11 hari. Nah, kalau hitung jumlah hari sekian jumlah hari. Lebih ke sana. Kalau hitung jumlah jam, satu hari 24 jam. Hari sekian. Usianya segitu. Jumlah hari begini. Kalau jumlah jam 529.162 jam. Kalau menit dan ada. Ini menit. 31 juta menit. 1 jam 60 menit. Coba. Jadi kalau menit 31 juta 749 31.749.120 menit. Kalau detik ada miliaran. Ya. Nanti lain kali ya. Jangan sudah baca sekarang. Sekarang semua reken nanti bantar tuh masih banyak waktu. Tuh bantar saudara bareken direken detik berapa. Tuh supaya engkau tahu tuh Tuhan dah kasih itu berapa banyak. Tuhan dah kasih apa Pak Tuhan? Sudahkah kita menggunakan jam-jam ini, menit-menit, detik-detik ini sungguh untuk Tuhan? Ini saya berdoa saudara,
Nyanda dulu nyanda aja berdoa begitu, ya toh. Beberapa waktu ini saya mulai belajar, Tuhan tolong biarlah tiap detik hidupku hari ini semua for Tuhan. Kita pikir Tuhan. Sehingga betul saudara ya. Kalau baca cerita dengan orang, saya juga kadang sampai terkejut sendiri. Saudara. Betul-betul kita tidak pernah baca cerita lain. Baca cerita Tuhan itu. Orang itu ya sampai dia lelah. Mereka kalau mau tanya seselelah, tidak lelah. Lebih kan baca cerita, duduk. Itu tidak lelah saudara. Saya bukan main Tuhan. Nah, ini loh. Waktu saudara biarkan dirimu itu semua tentang Tuhan. Sebenarnya bijaksana itu apa sih? Menurut Alkitab. Apa itu bijaksana? Waktu orang menghidupi perkataan Tuhan. Di hidup ini bayangkan saudara. Saudara sampai mau berpikir lain cuma ada berpikir tempat Tuhan. Apa saja saudara dapat ingat Tuhan. Apa saja dapat ingat Tuhan. Sampai orang lain benci bangko. Iya. Jadi saya tidak disukai. Loh, kalau tidak disukai karena kita tukang baca cerita Tuhan. Ya ampun. Bukan main gue nipe bodok. Itu. Saya kena mati. Nah, saya menemukan perbedaan saya di situ. Dan saya tidak peduli. Kita justru sangat syukuri itu. Ini cerita betul. Saudara. Oh, mungkin kalau saudara sudah lama baca cerita yang ses. Kalau saudara baca cerita yang ses, nah itu. Cuma itu tuh saya cerita. Tidak pernah ada cerita lain. Dia sih sudah baca cerita Tuhan sudah. Cerita Alkitab kek. Ya, jadi memang waktu baku dapat dengan orang yang mau dengar. Nah itu. Waktu baca cerita dengan Brother Ivel. Oh itu lama tahun 2. Padahal baku telepon cuma. Tuh. Mati habis signal. Kali baca cerita iso ya hilang. Tapi kau bikin mati. Dia kau telepon. Tuh tak sambung hampir 2 jam tuh orang bercerita. Mau bercerita apa? Ya enggak ada bercerita kong. Itu anak-anak bagaimana? DP mamanya enggak ada. Yang bercerita tentang Tuhan itu. Nah ini kan. Jadi saudara sampai orang berhenti dia bilang, Kak, kenapa ada tamu kita? Tahu yuk, sudah, stop. So berdoa dulu. Tamu sudah datang, sudah baru stop. Ada bercerita apa? Nih ya, biarkan, nah toh, biarkan pikiranmu, hatimu, kerinduanmu, segala sesuatu yang mengalir di dalam hidupmu, semua cuma tentang Tuhan. So, itu kayak apa ya? Kalau mau bilang sakit. Yang kali ada perasaan lain saudara. Kenapa kita selalu taprop di sebelah kiri? Yang tidak baik ingus malah taprop. Ada apa? Nah kan. Kalau coba periksa dulu. THT. Udah Joko rejo tai idong kage. Sampai saatnya, saya kadang-kadang terima kasih Tuhan. Engkau mempercayakan kesaksian. Kalau cuma itu tuh cerita kan. Nah, tapi waktu Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kamu punya cerita baru. Tentang betapa hebatnya waktu Yesus yang memimpin perjalanan hidup. Dia yang atur orang perjalanan. Dan kau akan terkejut saudara dengan banyak hal yang bayangkan orang yang bajalang dapat lihat. Mar Tuhan kota yang atur orang perjalanan. Dia yang baking orang baku dapat yang siapa, pergi di mana. Itu. Dari rumahnya tidak terpikir. Tapi kemudian setelah bajalang saudara dapat sesuatu. Temukan sesuatu dalam perjalananmu. Tuh. Lihat YouTube. Bayangkan saudara. Jadi bukan dapat artis baru. Dapat ada pengkhotbah. Terima kasih Tuhan. Ini sangat memberkati hamba-Mu. Ini waktu Tuhan mau. Nah, ini tiba-tiba dia dapat ingat satu. Ini waktu
Itu berapa bulan lalu itu kejadiannya, ya. Bro udah menimpang tuh buku-buku di belakang, di lemari belakang. Terus bilang begini, kenapa ini masih ada kosong? Tuh, ini apa kata? Ini kata agenda lama. Masih banyak kosong. Baju sini. Nah tuh. Jadi berbawa ada 3 kalau tidak salah tuh. Tuh agenda-agenda masih ada kosong tuh. Terus iya kan masih ada kosong. Kaget berbuka. Siapa ini ada doi? Ada doi di agenda itu. Bayangkan itu doi so lama. Yang sekarang sudah tidak berlaku. Jadi orang lebih tukar. Tahu enggak berapa? Itu ada 20-an ribu, 10 ribu. Dengan berapa? 5 ribu. Pokoknya jumlahnya 100 ribu. Pasnya enggak ada doi. Memang saudara, saya sampai begini. Bayangkan ini doi. Ada betul-betul saudara buka begini halaman pertama. Di situ tuh doi. Tuh. Lihat, ini 10 ribu. Ini bahasa kontrol. Sampai bawa di Alfamart kong saya tunjuk. Oh boleh enggak apa-apa. Nanti dong ganti. Dong tukar. Nanti doi masih ada dia baru. Mari itu doi lama. Saya enggak berlaku sekarang. Waktu apa? Nah itu agenda tulis apa? Itu kan. Tulis tentang Tuhan. Ada saja saudara kalau Tuhan mau backing. Tuh, saya begini bayangkan Tuhan. Tuh, memang pasnya enggak ada. Kan? Ada kok di dalam buku. Dalam buku khotbah. Ada saja Tuhan mau backing. Ada saja. Tuh. Ini tiba-tiba dapat ingat saudara. Saya sekutip belum pernah cerita kan. Sekarang lihat. Ini kayaknya di penama gitu. Ini memang Mazmur ini diletakkan pada pasal 90. Tuh, Mazmur 90. Tapi kalau saudara lihat tadi ayat 1, di sini tulis doa siapa? Berarti ini Mazmur terlama. Saudara mesti tahu Alkitab kita tidak selalu ditulis berdasarkan kronologis waktu. Oh jadi karena dia pasal pertama itu dia tulis pertama enggak. Ini pasal 90. Tapi ini ditulis oleh Musa. Ini berarti Mazmur yang paling tua. Ditulis oleh Musa. Ditulis waktu kapan? Doa Musa abdi Allah. Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ini kalau saudara lihat perjalanan Musa tuh. Lahir lalu jadi pangeran di istana Firaun. 40 tahun. Kemudian dia karena membunuh tuh, karena dia mau lerai itu orang Israel yang berantem tuh. Musa mau pele, mau kasih baku pisah, sampai akhirnya itu satu mati. Orang Yahudi itu, orang Ibrani. Ya. Lalu Musa pun lari karena mau dibunuh oleh Firaun. Dia lari ke padang gurun. Oh. Dia tidak pernah tahu kalau sebenarnya Tuhan sedang persiapkan dia. Saya juga berrenungkan sampai di sana tuh. Oh Tuhan tolong hambamu. Yang kali orang, so tua. Oh kasihan. Sudah tahu enggak? Umur berapa Musa dipanggil Tuhan? Dipanggil jadi hamba Tuhan. Hah? Ini 80 tahun. 80 tahun ya. 40 tahun di Mesir jadi pangeran. Dia lari ke padang gurun, 40 tahun di padang gurun. Tuh. So menikah, punya anak. Kemudian Musa dipanggil oleh Tuhan. Usianya 80 tahun.
Abraham 75 tahun. Terus ke sana. Siapa leh? So tua-tua itu tokoh Alkitab dipanggil oleh Tuhan. Musa dipanggil sekian tahun. 80 tahun dia baru menyadari panggilan Tuhan. Tuhan suruh 80 tahun Musa masih membantah. Ini kok sampai situ dia baca cerita. Saudara baik-baik dengar baik-baik anak-anak, dengar baik-baik. Tuhan waktu mengizinkan orang ada di satu situasi itu tidak pernah kebetulan, saudara. Taruh kok di dalam hati. Orang kan percaya Tuhan. Orang percaya Tuhan mengatur hidup ini. Saudara ada pada situasi tertentu, itu bukan kebetulan. Kalau Musa Tuhan boleh panggil umur 80, engkau umur berapa? Hati-hati, jangan sampai orang yang mengeraskan hati. Orang yang mau dengar Tuhan panggilan. Sudah aja tuh bilang mau jadi pendeta. Apa? Tuhan memanggilmu untuk hidup benar. Memanggilmu untuk hidup kudus. Memanggilmu untuk bijaksana. Belajar untuk menghargai waktu yang Tuhan beri. Setelah sekian waktu saudara jadi jemaat. 10-an tahun yang tidak pernah sadar. Yang sampai ini akhir tahun 2025. Tuhan mungkin so gemas dari apa tuh orang. Tadi mana tuh ayat tadi. Tuhan so gemas dari apa tuh orang. Ini kalau mau bilang ganu, dia so ganu sekali. Saya suka sebenarnya terjemahan bahasa Inggris. Tadi saya lihat lah yang dia kata-kata di situ. Ya. Tuhan engkaulah, sini kok Tuhan bahasa ayat pertama tadi, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Nah, di sini tulis di sini kalau ayat 1 ini, Lord, thou hast been our dwelling place in all generations. Dari generasi ke generasi. Ya. Tuhan adalah tempat perlindungan kami. Tempat persembunyian kami. Berarti ini dia sedang bercerita tentang bagaimana orang ada di padang gurun. Waktu dia memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Ini Mazmur doa Musa abdi Allah. Waktu di mana? Waktu dia memimpin orang Israel di padang gurun. Dorang menghadapi dan melihat berbagai situasi yang mengerikan. 40 tahun. Ini Musa bayangkan sudah perjalanan. 40 tahun pertama senang di istana. 40 tahun kedua di padang gurun. Kenapa? Karena dia mau dipersiapkan nanti mau pimpin bangsa Israel di padang gurun. Kalau saudara perhatikan perjalanan Israel. Kalau tidak salah orang pertama kali berjalan. Tahun keberapa itu dek? Dorang sampai di Kades Barnea. Tapi karena dorang ini nyandak dengar-dengaran. Dorang Tuhan kasih tambah. Harusnya itu tahun kedua. Itu Kades Barnea itu sebenarnya so dekat dengan tanah Kanaan. Harusnya semua keluar. Cuma 2 tahun harusnya. Tapi karena dorang bersungut-sungut. Tidak dengar-dengaran. Tuhan tambah 38 tahun. Tuh. Yang tidak terlalu lama. Cuma 2 tahun. Sebenarnya kalau saudara baca. Ada sebenarnya ya. Siapkan itu dia ya. Harusnya perjalanan antara dari Israel. Mau sampai dari Mesir ke tanah Kanaan. Zaman itu 2 minggu sebenarnya perjalanannya cukup. 2 tahun yang tidak dengar-dengaran.
Padahal melihat berbagai mujizat terjadi. Hati-hati loh. Oh, saudara di sini coba. Di sini so 26 tahun. Ya, tambah yang masih di Maranatha 1 hari berarti 28 tahun. Hah? Ini baik saudara toh. Ini 38 tahun, 40 tahun lah toh. 40 tahun di padang gurun. Ini semua generasi awal yang keluar dari Mesir mati. Mati ya. Jadi apa? Yang masuk di tanah Kanaan itu generasi baru. Itu generasi awal mati semua. Kecuali Yosua dan Kaleb. Alkitab jelas tulis itu. Tuhan tidak peduli. Ngoni yang dengar-dengaran ini boleh masuk. Sampai seperti itu. Tuhan kasih biar. Mati semua. Ini Tuhan waktu saudara kalau belajar Alkitab, saudara akan lihat Tuhan itu lebih peduli pelajarannya. Dia membawa kita toh, berlama-lama dalam hidupmu. Saudara tahu ya? Kenapa? Karena dia sedang mengajarmu. Tadi saya sampai pada kalimat ini dalam doa saya tadi. Saya bilang gini, terima kasih Tuhan. Kalau engkau masih memberi hambamu kesempatan. Kenapa? Karena engkau rindu hambamu ini nanti hidup denganmu. Jadi kenapa Tuhan sampai sekarang masih memberi aku kesempatan. Masih memberi aku pelajaran. Ternyata belum kelar belajar. Saudara mesti tahu. Orang masa belajar itu seumur hidup. Dulu nih tahu. Ini anak sekarang apa tahu enggak istilah itu ya. Dulu saudara saya tahu sekali ada tuh moto pendidikan dulu long life education. Oh ini tahu ya? Itu kan pendidikan itu seumur hidup. Noh kalau pendidikan sekuler seumur hidup kok pendidikan Alkitab 2 bulan ya susah. Nah, pelajaran supaya apa? Membuat kau siap untuk tinggal dengannya di sorga. 2 minggu. Setengah jam, jangan lama-lama. Orang mau pasang petasan. Berapa lama? Pendidikan nih. Tuhan membawa kita saudara toh. Saudara yang kerja di dapur, Tuhan ajar di dapur. Marta dengan Maria. Loh, Marta mau masak, Maria duduk. Dapat lihat, Maria pemalas. Saudara toh, saudara pasti kalau lihat pasal sus ini pekerjaan malas. Pusing tuh, ini tuh susah jadi pendeta. Itu pendeta itu pekerjaan paling pemalas. Oh, kemarin saudara tahu waktu mau susun ayat-ayat itu dia tuh, adik kan gunting dia bilang, dek, Nana mesti dulu gunting dulu tuh kertas biasa. Mau apa mah? Loh, tulis dulu nih dia dari abis itu mama mau pilih. Loh, ini mama so pilih. Oh, belum deh. Ini mama berdoa nanti abis itu mama berdoa ulang. Kong ini ngoni so gulung, kong mama mau pilih lagi tuh. Mau ambil 100, kong kasih pisah. Jadi 2 kali kerja. Tuh, adik dia bilang begini, mama. Adik tuh, bro, memang kan tuh dia ada gunting, memang gunting bagus-bagus saudara tuh. Memang dia pakai cutter tuh, pakai mistar. Tak kira cuma mau asal gunting kan? Itu soalnya mau buang. Bukan itu, tuh. Itu kertas biasa. Kan 2 kali kerja. Aduh mama, adik saudara tahu. Sekarang mama mau kasih pilihan Bang Ngoni itu. Bagaimana kalau Ngoni yang duduk coba pilih itu ayat, kok mama juga yang gunting nih kertas. Mana tuh boleh? Tuh. Mama yang batulis Ngoni yang pilih itu ayat. Aduh iya kan itu. Bayang Ngoni tahu toh. Mama ini so bingung baca ada begini, baca begini, begitu, begini. Tuh. Akhirnya kayaknya 160. Atau 170 sudah tahu. Aduh, baik mama, bukan 150 iya deh. Tuh. Ini sesengaja pokoknya setelah suka masih ada ayat di belakang kapal. Tulis. Yang kalau Tuhan kasih ingat tulis. Kasih ingat. Saudara tuh. Kok itu kok habis itu
kasih keluar tuh sekitar 60-70 ayat. Nah, itu. Lah tuh situasi-situasi tertentu kelihatannya Tuhan dapat lihat orang, cuma begitu enggak. Tuhan punya rencana. Mengapa ada situasi seperti itu untukmu? Musa ada di padang gurun karena ada pelajaran di padang gurun. Duduk di kaki. Ternyata ada pelajaran duduk di kaki Tuhan. Belajar untuk coba lihat dulu kalau begitu 1 Korintus 10. 1 Korintus 10. Coba lihat langsung. Saudara, saya baca saja. Saudara perhatikan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Paulus ya. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dengar apa? Mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Yesus nanti lahir Natal. Kamu salah. Nih. Israel di padang gurun. Menuju ke tanah perjanjian. Batu karang yang memberi mereka minum. Batu karang itu ialah Kristus. Mereka baru menjadi pengikut Musa. Coba saudara. Coba cari mana tuh. Tunggu. Ya terus ya. Tapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Perhatikan ini, dorang batu karang yang memberi mereka minum, batu karang itu Kristus. Dengar baik. Mereka dipimpin oleh Musa, dalam tangan Allah karena Tuhan melindungi mereka dalam perlindungan tiang awan, tiang api. Lalu mereka sebagian besar tidak berkenan kepada Allah. Kok ngerasa? Yang penting orang masuk gereja ses. Masa kok mangnya enggak berkenan? Ini dalam kepemimpinan Tuhan secara langsung Lalu mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Kamu siapa? Satu hari berapa jam? Satu minggu berapa jam kamu beri untuk Tuhan? Berapa? Lalu kamu bijaksana. Kadang-kadang saya kalau lihat orang Kristen masa kini sampai jengkel. Masalahnya pandang enteng sekali tentang dengan persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan firman-Nya. Kamu tuh siapa? Belum orang ini ada di padang gurun. Saudara. Orang ini terlalu senang. Terlalu senang pandang enteng. Orang ini di padang gurun. Padang gurun saja nih mulai bersungut. Kontoran ini sudah di dalam, ini tampaknya bagus sekali. Tuh. Saudara dulunya usah pikir-pikir udah dong solap semua. Sopel. Tuh. Tadi saya suruh sebenarnya kalau saudara datang dari tadi, ini bau wangi sekali nih gereja. Iya. Dek, kasih banyak itu obat pel supaya wangi. Jadi saudara ada mau tidur di lantai boleh. Nah ini bukan padang gurun di Penama. Kontoran ini mau belajar di tanpa model begini. Saudara mau di mana? Dorang ada di padang gurun. Kong, ini boleh bersungut. Tuhan bunuh. Kong torang pesanang begini, tetap pandang enteng pa Tuhan. Ini mau taat. Kalau cuma bersungut ya ampun, cuma bersungut kok selesai masalah cuma bersungut yang boleh. Kali lagi saudara. Kau bersungut karena apa? Karena apa? Nyanak makan ayam. Susah. Karena nyanak makan nasi. Bersungut karena apa? Orang ini padang gurun. Sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun.
Sekarang orang lihat. Alasannya apa? Coba. Semuanya ini telah terjadi. Coba baca dulu. 3. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Di situ coba lihat dulu bahasa terjemahan lain. Coba terjemahan bahasa Inggris. Coba dulu lihat. Nah ini. The people sat down to eat and drink. And rose up to play. Play, saudara. Saudara cuma tahu apa sekarang? Apa play apa? Play Store. Tahu kan ada tuh dia lihat. Ini ambil jadi Play Store. Apa itu Play Store? Nah, ya. Ini dorang waktu itu apa? Mereka pun duduk, makan dan minum. Kemudian mereka bangkit berdiri dan bermain. Nah ini kan ibadah masa kini tuh. Misalnya ini ibadah regin apa? Akhir tahun. Nih pendeta ini serius sekali. Di mana-mana orang bermain. Kong di sini kenapa saudara? Apa? Dorang duduk, makan, minum, kong bermain. Kong sekarang ibadah bermain. Katanya menyanyi memuji Tuhan, padahal bermain. Gimana? Ku berjalan ke Kanaan. Balik. Ku berjalan ke balik. Dosa tertawa semua. Bagi itu tuh ibadah sekarang. Bagi itu tuh baru nama ibadah yang hidup pendeta. Kata orang sini ibadah mati semua. So itu orang semua ngantuk. Menurut saudara ibadah begitu kan boleh? Kan saya kali jangan ngerti begini. So ibadah tarik, DP nama ibadah, mas sebenarnya DP isi bermain. Dan gereja sekarang bertumbuh karena begitu. Orang mau suka pergi gereja kayak bermain orang. Maju makanya gerejanya. Masih Indonesia tadi. Terus. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Satu hari. Mati 23.000 bukan 23 orang. Orang satu orang mati, orang sebingung. Dorang 23.000 orang mati satu hari. Siapa dorang? Orang pilihan Tuhan. Siapa dorang? Dipimpin keluar dari Mesir. Langsung dibawa ke pemimpinan pemimpin besar. Yang diakui oleh orang Yahudi. Musa. Siapa mau lawan Pak Musa? So Musa itu apa? Alkitab yang tulis. Berbicara berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Ya, sekalipun ternyata orang lihat. Di situ kalau istilah teologi, teofani maksudnya. Karena kemudian kan Musa bilang, Tuhan kita mau suka lihat Tuhan. Tuhan bilang oke, Musa, ngana apa nanti kita mau lewat ya. Nanti ngana kita mau pilih dengan apa? Jadi kau akan melihat belakangku. Cuma baku dapat dengan Tuhan itu dalam hadiratnya sudah membuat muka Musa wajahnya bercahaya. Saudara. Itu tuh Musa itu yang pimpin pada orang. Lalu mereka terus terlibat dalam penyembahan berhala. Malah berbuat cabul. Saudara pikir kok gampang. Peperangan rohani. Saudara pikir gampang. Nah enteng.
Ya, seharusnya kalau saudara perhatikan Alkitabmu, ya, kalau saudara akan lihat peperangan rohani itu tiap harinya tidak berhenti. Bahkan ketika kau tidur kau berperang sebenarnya. Jadi bayangkan kalau saudara tidur, ya, mendahului tidurmu saudara nonton apa? Nah, saya bilang akan sedang dosis tidur dengan di situ putar Alkitab, khotbah, lagu rohani. Tidur boleh mimpi sesuatu yang aneh. Kita pikir, setan yang terkasih ini mimpi. Saudara, sampai mimpi pun kamu mesti berperang ternyata. Tuh, berapa kali saudara mimpi dalam Yesus. Ada perang kau dengan setan. Mimpi itu. Panang enteng. Ele tidur dia serang, apalagi yang kau udah bangun-bangun. Itu saudara. Jangan berani tidur, ya. Malah mendahului tidur. Saudara lihat tuh yang war-war. Ingat, biar semua. Tuh pikiran-pikiran tidak benar masuk di pikiranmu. Setelah tidur baku dapat yang siapa? Coba itu saudara. Sekali lagi ini tuh kan bahaya sekali. Jangankan maksudnya engkau udah duduk-duduk begini, tidur kau mimpi. Kamu bisa mimpi dari setan. Sampai seperti itu, coba. Masih ada lagi nih. Coba 3. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Dan jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Sedang bersungut nih boleh, padahal orang dalam situasi yang sebenarnya mengenaskan tuh. Ya Pak, di padang gurun. Tuh. Yang kali baru berhenti, tergantung kalau tiang awan so bajalang artinya orang bajalang. Kalau dia belum bajalang, biar saudara so pastiu di situ. Tempo apa tuh orang bajalang belum bajalang dia? Tiang awan belum bajalang artinya engkau masih di situ. Nggak ada signal di sini, tetap di situ. Ini ya, waktu orang hidup sungguh-sungguh dalam kepemimpinan Tuhan. Biarkan dia yang atur, semua dia yang atur. Ya. Habis minyak kelapa sudah. Artinya berarti rebus jo. Susah. Habis minyak kelapa sudah. Ada minyak angus. Udah. Itu jo. Kau campur di nasi. Mari ini tahun baru. Kenapa kau tidak tahun baru? Kenapa kau tidak tahun baru? Yang akan Tuhan suruh orang rekeng hari. Bukan rekeng tahun. Soalnya ada banyak hal yang sebenarnya yang ternyata tradisi. Dan ini yang orang pertahankan. Tuhan tolong. Tolong Tuhan, tolong hambamu tuh. Yang kasih biar. Ya, ternyata dengan kita kurang sama. Tuh. Dengan orang lu mempertahankan tradisi. Ada suruh rekeng hari. Orang rekeng tahun. Padahal Tuhan nyandak datang ke lamaring bisa datang sekarang. Orang nyandak mati ke lamaring bisa mati sekarang. Gimana sih? Nyandak mati minggu lalu. Nyandak mati 7 hari yang lalu. Semua mati sekarang. Benar enteng sekali. Keadaan yang Tuhan izinkan, coba saudara. Ajar hatimu waktu saudara lihat hal yang membangkitkan persungutan dalam nama Yesus. Tolong aku untuk terus memuji namamu. Kita masih bernapas. Selama aku masih bernafas, terpujilah nama Tuhan. Gitu. Apapun situasinya. Tolong.
Kalau Israel pilihan Tuhan, kekasih Tuhan bisa mengalami hal seperti itu. Kong orang ini kotek siapa? Apa orang punya hak untuk bersungut? Apa orang punya hak untuk marah-marah apa Tuhan? Saya bilang ke saudara toh, setelah saya maksudnya mengerti perjalanan hidup ini akhirnya begini. Tuhan terima kasih. Kiapanya dari dulu Tuhan kasih berhenti tapi perjalanan. Kalau itu kotek salah, oh Tuhan, bagus kalau Tuhan suka saya berhenti dari dulu. Supaya jangan kita ikut apa mau. Ternyata sampai hari ini saya kemudian lain kali salah lagi. Salah berpikir. Salah merasa. Akhirnya salah berkata-kata. Salah bertindak. Banyak sekali orang salah saudara. Semakin saudara tahu kebenaran, semakin saudara mengenal Tuhan itu. Semakin kau tahu isi hatinya. Semakin kau tahu kerinduannya. Semakin saudara temukan dirimu. Aduh Tuhan, terima kasih. Kita masih hidup sekarang. Aduh Tuhan. Tuhan belum hukum bagi kita. Tolong aku menghargaimu. Banyak sekali orang pesalah. Tapi sampai sekarang apa? Tuhan belum kapok-kapok. Cinta pada orang. Dia belum berhenti. Masih saja dia beri kita kesempatan. Kesempatan yang kedua. Kesempatan yang ke-20. Ke-2000. Masa selesai. Coba. Kamu saja yang tidak mau menyadarinya. Kamu tidak pernah hitung. Toh? Kita rekan kemarin itu rempe salah. Lebih banyak dari itu rempe persembahan Pak Tuhan. Coba kau sadar. Saudara hari ibadah berapa banyak? Waktu ibadah berapa banyak? Corekin dengan waktumu bersalah. Corekin. Coba. Kalau satu hari ada 24 jam, berapa jam itu orang ibadah? Ini belum mereka 1 minggu ya. Baru 1 hari. 1 hari 24 jam. Kok berapa jam ibadah? Doa pagi, potong tidur berapa? So tidur dia. Tidur 8 jam. Tidur 10 jam. Waktu berdoa 10 menit pertama tasono. Kemudian 5 menit kedua tasono. Baru setelah so amin kurang mau kore. Bangun. So amin kasih yang anak belum bangun. So tasono lagi. Bayangkan. Atau orang reken itu dia orang jam ibadah. Ibadah apa? Aku teman tasono kok ibadah. Tadi ada apa-apa. Lihat sekali lagi ya. Coba sekarang saudara renungkan ini. Renungkan dulu ini. Waktu saudara ada ditambah bermain, banyak tamang-tamang. Itu ya jam tidur saudara mau tidur. Ini padahal bukan jam tidur. Tapi waktu ditambah ibadah, kamu tasono. Kenapa? Karena sebenarnya kamu tidak bersemangat mendapatkan Tuhan. Susah. Coba. Ingat dulu itu zaman nyanyi-nyanyi itu. Ini ada menyanyi lagu rohani sama sekali. Pulang kantor. Duduk di tamang-tamang. Orang menyanyi. Itu sampai akhirnya satu-satu mulai. Orang semua tidur. Ron, sholat besok mau kerja. Dia bilang akan selesai kali. Jam 2 baru stop. Stop menyanyi itu bagi gitar. Lain kali sampai bangka tuh jari. Ada menyanyi lagu apa? Besok mau kerjanya. Nggak ada yang mengantuk. Termasuk kita yang mengantuk-mengantuk. Padahal besok mau kerja. Coba. Maka kalau for Tuhan orang belum apa-apa so tidur.
Kema, satu jawabannya, kamu tidak mencintai Tuhan. So itunya tidak rindu. So bilang kan coba cari orang pacaran. Dua-dua ada baku apa? Hah? Pacaran katanya. Kok mangan? Ih, ya ampun dua-dua so tasono di kursi. Itu nggak pernah lihat. Itu sampai apa? Mama so batok-batok. Maksudnya ada suruh pulang. Karena dua-dua apa? Belum mau pulang. Loh, ini cerita orang lain kok sesuai model. Tuh dulu tuh. Saya ingat mami so lewat. Tuh, dia bukan batuk, dia memang ada maksud ini dia mau suruh pulang. Mau suruh pulang. Karena tahun 2 syukurang baku-baku haga. So habis cerita, hari-hari baku dapat. Kok mau cerita apa? Semua so cerita. Dari A sampai Z. Tuh, kok? Memang kan dulu di ruang tamu no. Lampu neon zaman dulu tuh, di petarang memang gua tuh. Duduk berhadapan-hadapan, paling cuma korek kaki. Itu sampai 9:30 sudah pulang juga maksud pulang. Kok besok apa? Dia bilang Ron apa ya? Gacok so muncul di muka. Dia sudah datang hari-hari. Nyana itu enak mengantar. Padahal dia berjalan kaki saudara, dari Pateten. Berjalan kaki lain kali habis 2 oto. Pas jadi dengsos kan, kombrur ceritanya dia bilang dia pekerjaan ini gajinya enggak bisa tahun 2 kaweng. Jadi kita mesti cari kerja lain. Jadi dia berhenti. Nah ini pas jadi dengsos pas dia berhenti. Sementara melamar di tempat pekerjaan lain habis 2 oto. Itu kan dati berjalan di got. Itu belum bercerita. Supaya ada orang kata Lia, dia ada berjalan. Masalahnya itu Pateten tahu berapa kilo itu dari rumah. Jadi supaya orangnya Lia, dia berjalan di got baru, yang ada air tuh got, lebih tinggi dari dia tuh got. Jadi dia berjalan di situ supaya ada orang Lia. Berjalan. Sampai di rumahnya tidak mengantuk. Ada bercerita dari siapa? Dari yang tercinta soalnya. Nah saudara, Tuhan Yesus tercintanya Anda. Kau bohong. Harusnya kau sadar sekarang. Terhadap ceritanya saja. Saudara bisa tidur. Coba tanya. Sungguhkah dia tercinta? Atau siapa tuh tercinta? Setelah Mbak Uni film. Pulang dari sini ada film Mbak Uni. So jam 2 pagi kok belum tidur-tidur. Ada Mbak Uni kok. Maka kalau di gereja, khotbah 1 jam, so tidur dia dari tadi. Sampai seperti itu saudara. So bilang Akang, latih tubuhmu untuk beribadah. Itu tuh latihan ibadah. Latihan ibadah bukan latihan DP lagu, bukan itu tuh latihan ibadah. Latih tubuhmu beribadah. Latih tubuhmu menyembah dan menghormati Tuhan. Itu tuh latihan ibadah. Sungguhkah saudara so latihan ibadah? Masa tiap kali ibadah mengantuk? Berarti tidak pernah latih ibadah. Latih ibadah bukan, orang mau menyanyi lagu ini. Latihan kok, bukan itu tuh latihan. Latih dirimu untuk menghormati dia. Dia bicara beri perhatianmu. Enggak saudara sampai saudara kita so ajar. Kalau mengantuk berdiri. Seperti itu bayangkan. Ini lagi, kalau kong pi hadir di tanpa ibadah lain yang bukan yang DP pengkhotbah, kong kita boleh bertahan sampai habis, artinya saudara ada alasan. Kok yang bicara jadi dia nyala tidur. Satu jawabannya sekali lagi, kalau saudara ini mau masih mengasihi Tuhan, menjadikan dia segalanya dalam hidup. Tidak mungkin saudara tidur, tidak mungkin. Saya tidak percaya. Kalau kok ibadah ini ke siang, aduh jam 2 pagi ke siang. Ya maklum kata kalau orang mengantuk. Tuang ini baru 8:30. Tuh tadi 8:30. Mengantuk. Ya ampun. Belum kalau saudara dengar Paulus yang berkhotbah. Enggak so lama. Kalau model begini tuh ibadah Kristen yang benar itu cuma ibadah.
Kenapa? Surga semua rubuh kalau engkau ada. Saya bilang akang tuh. Jadi nggak tergantung saudara. Oh, dengan ini tuh. Sungguh-sungguh mau menjadi yang bijaksana enggak? Mau mengakhiri tahun ini dengan Tuhan. Stop berdosa. Tuh, bagaimana mau stop berdosa? Kalau saudara tidak menjadikan firman Tuhan itu sesuatu yang bernilai dalam hidupmu. Coba kok saudara. Om Tole umur berapa Om Tole? 76. 76. Dari tadi kita tunggu-tunggu Om Tole mau mengantuk, anak mengantuk ya Om Tole. 76 tahun. Taruh di hati saudara. Kali lagi kalau saudara serius mau menjadikan Tuhan itu Tuhan dalam hidupmu. Oh, jangan biarkan jadi jimat. Berapa? Taruh di hatimu saudara. Karena kalau sampai semua akhir tahun, sampai mau berakhir tahun ini, kalau saudara sedang mengantuk, saudara niat dapat bikin kalah, ya mau jadi apa? Jangan sebut dirimu kekasih Tuhan, bukan. Tanpa kau sadar, kau bertuhankan dirimu sendiri. Kau cari kenyamananmu. Jangan biarkan saudara sampai akhir tahun saudara tetap gagal ibadahmu. Saya bilang baru saja bahas ibadah sama dengan persembahan. Persembahan itu bukan suatu amplop sana kalau saudara isi doi, bukan itu persembahan. Persembahan hidupmu kepada Tuhan. Itu tuh perhatianmu saat khotbah disampaikan. Itu tuh persembahan pada Tuhan, itu baru bernama ibadah. Di luar itu kamu tidak beribadah. Terus saudara bangga, sudah tadi orang ada ibadah. Ibadah apanya? Ada ibadah engkau. Tidak pernah datang dengan hati.